Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Perkenalkan saya dengan Yeni Cahyani. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi tentang APBN. Ngomong-ngomong, sahabat sudah pernah dong mendengar istilah APBN? Dan kira-kira APBN itu apa ya? Dan apa hubungannya APBN dengan permasalahan dan juga kemajuan negara kita ini? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita singkat dengan APBN itu sebenarnya adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, ini memberikan sebuah gambaran kalau APBN itu merupakan suatu daftar yang tersistematis dan terperinci yang memuat semua rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran. Dimulai kapan? Sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN mempunyai berbagai fungsi, diantaranya adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan juga fungsi stabilisasi. Dengan berbagai fungsi tersebut, APBN merupakan sebuah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka untuk apa? 1. Membiayai pelaksanaan pembangunan. 2. Mencapai pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan pendapatan nasional. 4. Mencapai stabilitas perekonomian. Kemudian terakhir adalah menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. Itu adalah rangkaian yang akan kita gunakan dalam penggunaan APBN. Pasti kita akan bertanya-tanya dong, APBN itu berarti memiliki dua sisi ya? Betul. Sisi yang pertama yaitu dari sisi penerimaan. Di antaranya dari mana saja? Pertama, dari penerimaan perpajakan, yaitu baik pajak dalam negeri ataupun pajak dalam perdagangan internasional. Yang kedua adalah dari penerimaan negara bukan pajak. Oh ada ya? Oh ada. Yang ketiga yaitu penerimaan dari hibah. Itu kalau kita lihat dari sisi penerimaan. Lalu bagaimana dengan sisi belanjanya? Di antaranya itu ada belanja negara, belanja pemerintah pusat, ada transfer daerah, ada mana dalam hal ini dalam bentuk belanja pemerintah pusat bisa diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, dan lain sebagainya. Berarti realnya bagaimana ya belanja kita itu? Ternyata sahabat, dalam real belanja negara yang paling mudah kita amati adalah saat kita menikmati berbagai fasilitas infrastruktur yang sudah ada saat ini. Contohnya jalan raya, stasiun, pelabuhan, bandara, dan masih banyak lagi infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah melalui dana belanja negara ini menggunakan APBN. Tadi kita sudah membahas sisi dari APBN, baik dari sisi penerimaan ataupun dari sisi pembelanjanya. Nah, sekarang kita akan lihat APBN itu sebenarnya sebagai hal apa lagi sih? Ternyata APBN itu merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Kita tahu dong, kebijakan fiskal itu merupakan kebijakan yang memainkan peranan sangat strategis. Dalam hal apa? Untuk memastikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh Indonesia. Dalam hal ini kita berharap APBN itu dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif dan efisien serta berkelanjutan atau sustainable. Sehingga apa? Sehingga pertumbuhan ekonomi domestik itu menuju Indonesia maju betul-betul meningkat. Meningkatnya apa? Kesejahteraan rakyat itu meningkat sehingga muncullah berbagai pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Adapun APBN ini diharapkan juga mampu memberikan pengaruh terhadap rencana-rencana sektor swasta. Dalam hal ini apa? Untuk meyakinkan bahwasannya lembaga-lembaga lain mengenai apa yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam hal yang akan datang. Ini memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwasannya ternyata APBN itu punya pengaruh loh terhadap hal yang direncanakan oleh pemerintah dan juga swasta. Di antaranya apa? 1. Mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan. Itu sudah pasti ya sahabat-sahabat. Yang kedua, akan terjadinya pembangunan di berbagai sektor.
Yang ketiga, akan mempengaruhi nih rencana-rencana sektor swasta. Yang keempat, berpengaruh juga dalam perdagangan internasional. Dan yang kelima adalah sebagai alat politik fiskal. Ternyata APBN luar biasa ya perannya yang sangat besar. Tidak hanya terkait dengan pemerintahan, tapi juga mempengaruhi berbagai sektor di antara sektor swasta. Dengan demikian kita jadi tahu ya fungsi APBN luar biasa bagi kehidupan negara kita untuk mengatur penerimaan dan belanja negara demi tercapainya pembangunan nasional, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung kesejahteraan masyarakat dapat tercapai sehingga mencapai Indonesia yang maju. Oleh karena itu, mari kita mendorong generasi muda, kita dan masyarakat luas untuk lebih mengenal APBN. Karena APBN itu bukan milik pemerintah saja, melainkan milik kita semua. Karena APBN bertujuan untuk membangun negeri kita menjadi jauh lebih baik kembali. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang APBN dan peranannya untuk kemajuan negara kita. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.